Jam 5 sekarang kan? Lewat 5. Kita sampai jam 6 pas sudah ada bapak. atau di kurang 15, siapa tahu ada pertanyaan. Iya. Nah. Sudah mulai? Ini sudah mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Para asatidzah dan ummahat yang insyaallah kita semua yang hadir pada pengajian rutin kita di sore yang penuh barakah ini, semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, tentu selaku hamba Allah yang beriman, kita mengawali pengajian kita pada kesempatan yang baik ini dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang dengan kasih sayangnya, dengan sifat rahmahnya telah menganugerahkan kita berbagai nikmat, mencurahkan kita berbagai rahmat, yang telah menitipkan hidayah dan taufiknya kepada kita, sehingga alhamdulillah kita dipertemukan dalam majlis yang mubarak ini, yaitu pengajian rutin
yang diselenggarakan oleh pondok kita tercinta, yaitu Ponpes Aisyah Samawa, yang dihadiri oleh para asatidzah dan juga ummahat dari keluarga besar pondok kita tercinta ini. Kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita di majelis yang barakah ini akan menjadi tambahan ilmu kita, menjadi keberkahan bagi pengetahuan kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, berdoalah, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, berikanlah tambahan ilmu untukku. Ini adalah doa yang Allah sendiri perintahkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk selalu memohon kepada Allah tambahan ilmu. Demikian juga semoga pertemuan kita atau pengajian kita pada sore ini menjadi tambahan kebaikan untuk kita, menjadi tambahan pahala, menjadi tabungan kebaikan kita kelak di sisi Allah Jalla wa Ala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita junjungkan kepada kekasih kita, panutan kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya kelak dengan keikhlasan kita, dengan mutaba'ah kita, dengan istiqomahnya kita di atas sunnah beliau, semoga kelak kita semuanya dikumpulkan, dihimpun, dipertemukan dengan kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Para asatidzah dan ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya dihubungi oleh pihak pondok untuk mengisi pengajian ummahat ini beberapa saat sebelum Jumat tadi, sehingga materi kita atau tema kajian kita ini saya ingin membahas ya secara runtut, secara sistematis tentang fikih at-ta'amul ma'an nas ya. Ini insyaallah menjadi rujukan kita atau menjadi buku panduan kita dalam pengajian kita nanti, terutama di materi saya. Jadi kitab yang kita pakai ini insyaallah adalah Fiqhut Ta'amul Ma'an Nas. Kalau kita terjemahkan secara bebas, artinya fikih interaksi sesama manusia. Fikih interaksi dengan sesama manusia, atau fikih pergaulan. Fikih interaksi ini mencakup interaksi yang diawali dengan interaksi dalam rumah tangga, interaksi suami istri ya. Kemudian setelah itu kitab ini akan berbicara tentang hak bersama antara suami istri dalam rumah tangga. Kemudian juga berbicara tentang interaksi atau hak
suami dari istrinya, kemudian hak istri dari suaminya, kemudian interaksi orang tua dengan anak-anaknya, kemudian interaksi anak dengan orang tua, kemudian interaksi dengan kerabat, kemudian interaksi dengan tetangga, kemudian interaksi dengan sesama muslim. Ya, inilah kira-kira para asatidzah materi yang insya Allah nanti akan kita bahas secara runut, secara sistematis, yaitu tentang fikih interaksi, fikih muamalah, fikih pergaulan. Bagaimana seharusnya sikap kita di dalam bergaul, di dalam berinteraksi, berkomunikasi, membangun hubungan dengan sesama kita. Agar lebih barakahnya pengajian kita pada sore yang mulia ini, kita awali dengan kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ini sebagaimana sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin, setiap perkara-perkara dalam agama, la yubda'u fihi, tidak diawali bismillah dengan nama Allah Jalla wa Ala, dengan asma Allah, fahuwa aqta, maka terputus pahalanya, terputus keberkahannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nasihat Ustadz kepada kita semua, ya, mulailah setiap urusan kita, setiap pekerjaan kita, ya, dengan asma Allah Jalla wa Ala, itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian materi kita awali dengan tema ad-din al-muamalah. Ya, agama itu adalah muamalah. Artinya sebagian besar ajaran agama kita yang mulia ini terkait dengan muamalah, terkait dengan interaksi, ya, dengan sesama manusia. Ya. Sebagaimana yang kita pahami bersama, agama ini terdiri dari 3 komponennya. Yang pertama akidah. Ini komponen terpenting dalam agama kita adalah akidah. Kemudian yang kedua adalah ibadah, ya, ibadah. Dan yang ketiga adalah muamalah. Inilah komponen dari agama kita. Jadi agar agama ini tegak, agar agama ini kokoh, harus terpenuhi 3 hal ini. Yang pertama, akidahnya benar, akidahnya kokoh, akidahnya lurus. Yang kedua, ibadahnya baik, ya, ibadahnya terjaga, terpelihara dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama. Kemudian yang ketiga, muamalah di antara sesamanya itu, ya, terlaksana dengan baik. Maka jika 3 ini kita jaga, kita lakukan, insya Allah agama kita akan menjadi agama yang sempurna. Ya, jadi akidah, ibadah, dan juga muamalah. Hal ini termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surah Al-Isra ayat 23 yang terkait dengan ibadah. Begitu juga Al-Isra ayat 26 terkait dengan muamalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhanmu telah menetapkan alla ta'budu, bahwa jangan sekali-kali kalian beribadah kecuali kepadanya. Ya, jadi ini pondasi agama kita yang paling pokok, yaitu memurnikan akidah, memurnikan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi alla ta'budu illa iyyah ini mencakup dua perkara, yaitu akidah kita baik, lurus, dan yang kedua ibadah kita ikhlas, ya, betul-betul kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, ya, Allah Subhanahu wa taala berbicara secara khusus tentang muamalah, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini terkait dengan muamalah. Begitu juga dalam firman Allah Al-Isra 26, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil, dan berikanlah hak yang dimiliki oleh karib kerabat kalian, orang-orang miskin dan ibnu sabil, ya. Jadi ayat yang terakhir ini adalah perintah untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan kita, ya, yang paling besar haknya terhadap kita, yaitu orang tua kita sendiri, ya. Kemudian setelah itu kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada fakir miskin, kepada orang-orang yatim, anak-anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan, ya. Ini ayat yang menjelaskan tentang komponen yang ketiga, yaitu muamalah. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, ya. Dan beribadalah kalian kepada Allah dan jangan sekali-kali kalian menyekutukannya. Jadi di sini ada perintah mengikhlaskan ibadah, di sisi lain ada perintah untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini komponen akidah dan juga komponen ibadah. Kemudian Allah berfirman lagi, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Ini muamalah. Wabidil qurbah, dan karib kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, fakir miskin, wal jari dzil qurbah, berbuat baik juga kepada tetangga dekat kita, wal jaril junub, tetangga jauh kita, wasahibi bil jambi, teman dekat kita, wabnis sabil. Ibnis sabil itu artinya orang yang sedang melakukan perjalanan, ya, atau orang yang sedang menuntut ilmu, ya. Itu kita juga diperintahkan berbuat baik kepada mereka, ya. Wama malakat aimanukum, dan juga kepada hamba sahaya kita. Nah, ini ayat-ayat ini para jamaah yang dimuliakan Allah, satizah dan ummahat, ini menunjukkan bahwa agama kita terdiri atas tiga komponen tadi: akidah yang lurus, ibadah yang baik, dan juga muamalah yang baik. Begitu juga hal ini dipertegas dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah. Dan ingatlah kata Allah, ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, ya, kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Apa bunyi perjanjiannya? Yang pertama, la ta'buduna illallah, jangan sekali-kali kalian beribadah kecuali kepada Allah. Ya, jadi perjanjian kokoh
yang Allah ambil dari Bani Israel yang pertama adalah tentang tauhid, tentang akidah, tentang usuluddin, yaitu apa? Memurnikan ibadah semata-mata karena Allah. Kemudian perjanjian yang kedua, wabil walidaini ihsana, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian wadil qurba, kemudian karib kerabat, wal yatama, ya, anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin. Lalu apa kata Allah? Wa qulu linnasi husna, ya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Nah, ini juga terkait muamalah, yaitu senantiasa berinteraksi dengan sesama manusia dengan ucapan yang baik, ya, dengan ucapan yang baik. Kemudian di akhir ayat ini Allah pertegas tentang pentingnya ibadah, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Jadi ayat ini para asatizah, para ummahat, itu secara gamblang menjelaskan tentang 3 komponen agama kita, yaitu akidah, sekali lagi, yaitu termaktub dalam firman Allah tadi, la ta'buduna illallah, ini akidah. Kemudian yang kedua ibadah, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan yang ketiga muamalah, wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin, ya. Dan ketiga-tiganya ini harus berjalan selaras, harus berjalan seiring dan seirama, tidak boleh ada yang tertinggal, ya, salah satunya. Karena itu diceritakan dalam sebuah hadis tentang seorang sahabat perempuan yang ibadahnya begitu bagus, ibadahnya begitu rutin, ya, begitu istiqamah dia beribadah kepada Allah, ya, sholat 5 waktunya, tahajudnya luar biasa. Tetapi ada satu perkara yang tidak dimiliki oleh wanita ini, ya, yaitu apa? Muamalahnya yang kurang baik dengan sesama, muamalah yang kurang baik dengan tetangganya. Maka dilaporkanlah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perihal perempuan ini, wanita ini, ya. Kata sahabat, ya Rasulullah, saya punya tetangga. Tetangga saya ini, masya Allah, ibadahnya rutin ya Rasul, salatnya masya Allah luar biasa, ya, tahajudnya setiap malam. Tetapi ya Rasulullah, ya, ada satu hal dari diri dia yang tidak terpuji, yaitu hubungan dia dengan tetangganya tidak baik. Hubungan dengan masyarakat sekitar rumahnya tidak baik, ya. Maka bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hiya finnar, dia lebih berhak masuk neraka daripada masuk surga, ya. Kenapa Rasulullah menjawab demikian? Karena akidah saja tidak cukup, ibadah saja tidak cukup, harus ditopang dengan muamalah yang baik, ya. Karena tidaklah sempurna agama seseorang sebelum ia membangun hubungan baiknya dengan Allah, hablum minallah, dan juga hablum minan nas, ya. Kemudian terkait dengan muamalah tadi, ya, kita akan membahas beberapa hadis, ya, tentang pentingnya muamalah. Ini kalau untuk akidah dan ibadah mungkin nanti di majelis yang lain, ya, kita perdalam, atau mungkin juga dia guru yang lain sudah memperdalam masalah akidah, masalah tauhid, juga masalah ibadah. Maka saya insya Allah fokus di pengajian kita ini tentang muamalah. Ada beberapa hadis yang terkait dengan anjuran muamalah dalam Islam. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, dakhala rahtun minal yahudi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok orang Yahudi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, jadi ketika mereka berjumpa dengan Rasul,
mereka berkata, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Ini ucapan orang Yahudi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assam itu artinya racun. Ya, ini kiasan dari doa keburukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang Yahudi ini karena kedengkiannya kepada Nabi, mereka mendoakan keburukan. Assalamualaikum. Semoga keburukan atas kalian. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mendengar ini, ya, marah, ya. Aisyah marah mendengar ini. Ini orang Yahudi sudah disambut dengan baik oleh Nabi, tetapi justru mendoakan keburukan. Maka Aisyah membalas dengan yang lebih keras. Apa jawaban Aisyah kepada mereka? Wa'alaikumussalam wal la'nah. Semoga keburukan atas kalian dan juga laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini saking marahnya Aisyah kepada orang Yahudi tadi, ya, yang tidak tahu berterima kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengar jawaban Aisyah tadi, Rasulullah bersabda, "Mahlan ya Aisyah. Wahai Aisyah, pelan-pelan. Jangan bersikap seperti itu." Ya. Lalu kata Nabi, "Innallaha yuhibbur rifqa fi al-amri kullihi." Sesungguhnya Allah senang dengan kelembutan. Allah senang dengan sikap kita yang lembut. Allah senang dengan sikap kita yang baik. Allah senang dengan sikap kita yang penuh dengan kasih sayang. Ya. Maka Aisyah berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, awalam tasma' ma qalu ya Rasul? Bagaimana mungkin kita bersikap baik? Tidakkah engkau mendengar ucapan mereka tadi?" Ya. Rasulullah bersabda, "Qad qultu." Ya, aku dengar. Aku sudah menjawabnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan jawaban yang tidak apa? Yang tidak mengandung laknat, tidak mengandung keburukan. Cukup kita jawab wa'alaikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga doa itu juga apa? Kembali kepada kalian. Jadi ini, dari hadis ini Rasulullah ingin mengajarkan sebuah akhlak kepada istrinya tercinta, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana bermuamalah yang baik, ya, walaupun dengan orang yang berbuat buruk kepada kita. Jadi kalau ada orang berbuat buruk, jangan kita balas dengan keburukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang berbuat buruk kepada kita itu adalah non muslim, yang notabene mereka tidak paham Islam, yang notabene mereka tidak paham akhlak karimah, tidak paham akhlak yang mulia. Maka dengan kita bersikap baik, dengan kita berlemah lembut kepada mereka, maka bisa jadi ini jalan hidayah bagi mereka orang-orang non muslim. Karena itu, ya, para asatidzah sekalian, para ummahat, jadi ketika kita bermuamalah dengan orang yang buruk, ya, dengan orang yang berlaku tidak baik kepada kita, maka sikap kita sebagai muslim, kata Nabi, adalah tetap menjaga sikap yang baik. Kalau mereka mendoakan keburukan, balaslah dengan sesuatu yang baik. Karena itu ketika mereka mendoakan keburukan, Assalamualaikum, semoga keburukan atas kalian, Rasulullah mengajarkan kita cukup dijawab dengan wa'alaikum, dan semoga doa itu juga kembali kepada kalian. Tidak perlu kita tambahkan laknat, tidak perlu kita tambahkan apa? Keburukan, kejelekan, sumpah serapah, tidak perlu. Karena itu tidak melambangkan apa? Ajaran Islam yang baik ini. Tidak melambangkan syariat Islam yang samhah, yang begitu baik, yang begitu indah gitu ya. Jadi Islam ini bukanlah agama yang dihiasi dengan keburukan, tetapi agama yang dihiasi dengan kebaikan, kedamaian. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Innallaha la yuhibbul fahsh." Sesungguhnya Allah tidak menyukai perkataan yang buruk dan juga tidak menyukai orang yang berbuat keburukan. Ya, jadi kalau ada orang yang berbuat buruk kepada kita, balaslah dengan kebaikan. Insya Allah itu menjadi jalan hidayah.
Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang pentingnya bersikap lemah lembut terhadap orang lain, ya, menyambut kedatangan orang lain ke rumah kita atau ke tempat kita, yaitu dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang penuh dengan senyuman, ketulusan. Ini termaktub dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum lan tas'un nasa bi amwalikum. Kata Nabi, kalian tidak akan bisa mengambil hati manusia dengan harta kalian. Artinya untuk menarik, ya, kecintaan manusia kepada kita itu tidak bisa dengan harta benda. Untuk membuat orang lain cinta kepada kita, senang kepada kita, tidak bisa dengan harta, ya, tidak bisa dengan harta. Tetapi kata Nabi, walaki yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Yang bisa menarik kecintaan orang kepada kita itu ada dua, kata Nabi. Yang pertama bastul wajhi, yaitu wajah yang berseri-seri. Jadi kalau kita berjumpa dengan orang, ya, kita bertemu dengan siapa saja, apalagi itu sama muslim, maka ya berjumpalah dengan wajah yang berseri-seri, yang menunjukkan ketulusan, yang menunjukkan keikhlasan, ya. Kemudian yang kedua adalah husnul khuluq, yaitu dengan akhlak yang baik. Nah, ini dua kunci ini adalah kunci untuk apa? Untuk meraih kecintaan orang kepada kita. Jadi sekali lagi, wajah yang berseri-seri. Yang kedua adalah makarimul akhlak, yaitu akhlak yang baik. Kemudian terkait ucapan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, membimbing kita, mengajarkan kita untuk ketika kita berbicara kepada orang lain, berbicaralah dengan adab yang baik, dengan ucapan yang lembut, sehingga orang itu, ya, merasa tertarik dengan kita, merasa nyaman dengan kita, sehingga pada akhirnya dia akan apa? Mencintai kita, dia akan berbuat baik kepada kita. Hal ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, faqula lahu qawlan layyina. Jadi dalam berinteraksi, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan siapa saja, bahkan dengan orang yang paling memusuhi agama kita, harus tetap kita jaga ucapan yang baik. Karena itu ketika Nabi Musa alaihi salam, ya, diutus berdakwah kepada Firaun yang notabene merupakan musuh terbesar Allah Jalla wa Ala, ya, apa kata Allah? Faqula lahu, wahai Musa, wahai Harun, ya, ucapkanlah di hadapan Firaun itu perkataan yang lemah lembut, jangan kasar. Karena sifat kasar itu dibenci oleh siapa saja, ya. Jadi utamakan ucapan yang baik. Jadi kalau kepada musuh Islam saja kita harus mengucapkan perkataan yang baik, maka apalagi kepada sesama muslim kita, ya. Cuma ironinya sekarang ini, ya, para asatidzah sekalian, banyak di antara kita ketika berhadapan dengan non muslim, ya, dia jaga perkataannya, dia berlemah lembut, ya, dia jaga ucapannya, ya. Tetapi ketika dengan sesama muslim, ya, dia tidak segan berkata kasar, ya, dia tidak segan apa? Meluapkan emosinya. Maka ini tentu, ya, sikap yang tidak apa? Sesuai dengan petunjuk agama kita. Karena itu sekali lagi, agama kita adalah agama yang penuh dengan kasih sayang, agama yang betul-betul mengutamakan akhlakul karimah, ya, di dalam kita bermuamalah dengan sesama kita. Kemudian setelah itu, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang 3 metode dalam bermuamalah. Ya, ini penting untuk dicatat. Ada 3 metode dalam kita bermuamalah dengan sesama kita. Hal ini termaktub dalam surah Al-A'raf ayat 199. Nanti ibu-ibu dan juga para asatizah bisa membaca tafsirnya, ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan tafsirnya secara rinci. Jadi surah Al-A'raf ayat 199 ini menjelaskan tentang metode dalam muamalah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Artinya khudzil afwa artinya berikanlah maaf kepada saudaramu. Berilah maaf. Arti dalam interaksi itu utamakan sikap saling memaafkan. Ya. Utamakan sikap saling merelakan. Jadi kalau ada saudara kita yang berbuat salah kepada kita, apalagi kesalahannya tidak disengaja, maka utamakanlah sifat memaafkan. Ya, utamakan sikap memaafkan. Khudzil afwa kata Allah. Ya, berikan maaf kepada saudaramu. Ini metode yang pertama. Jadi jangan sampai kita memendam dendam kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada siapa saja, apalagi itu terkait dengan orang tua kita. Kalaupun mereka bersalah, maka maafkanlah kesalahannya itu. Insya Allah dengan kita memaafkan kesalahan orang lain, Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Ya, inilah metode pertama dalam kita bermuamalah, selalu mengutamakan maaf. Ya, jadilah orang yang pertama memberi maaf, sehingga dengan demikian orang lain pun akan mudah memaafkan kita. Kemudian metode yang kedua adalah wa'mur bil 'urf. Ya, selalu berusaha mengajak kepada kebaikan. Jadi dengan siapapun kita berinteraksi, usahakan ya, sikap kita terhadap mereka selalu mengajak kepada kebaikan. Jadi ada sesuatu dari kebaikan yang kita ajarkan kepada saudara kita. Ya, ini metode interaksi yang sangat baik dalam Islam. Jadi jangan justru kita sebagai muslimah, ya, justru kita mengajarkan sesuatu yang tidak baik atau menjadi contoh tidak baik terhadap saudara kita. Ya, tetapi kebalikannya adalah kita selalu mengajarkan kebaikan. Ada kebaikan dari diri kita yang bisa dimanfaatkan oleh saudara kita, ya, oleh tetangga kita, oleh karib kerabat kita, oleh rekan kerja kita, ya. Jadi ada sesuatu yang diingat dari kita, dan yang diingat itu jangan yang buruk, harus berupa sesuatu yang baik. Dan ini juga merupakan apa? Ciri umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, kuntum khaira ummah, kalian itu kata Allah sebaik-baik umat. Ya, ta'muruna bil ma'ruf, di antara tanda umat akhir zaman ini, artinya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengajak kepada kebaikan. Ya, kemudian apa lagi? Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Jadi ini sikap kita di dalam berinteraksi itu, selalu kita mengajak kepada kebaikan dan juga berupaya mencegah dari kemungkaran. Baik itu dengan ucapan kita, ya, ukhti fillah, maupun dengan sikap dan perilaku kita. Haruslah sesuatu yang baik. Kemudian metode yang ketiga, wa'rid 'anil jahilin, yaitu berusaha menjauhi orang-orang yang bodoh dalam beragama. Berusaha menjauhi orang-orang yang tidak paham agama, yang enggan mengamalkan agama. Ya, jadi artinya apa? Jangan sekali-kali kita ikut berkumpul dengan orang yang apa? Tidak mengamalkan agama. Karena tentu kita akan terseret, ya, kepada keburukan, akan terseret kepada penyimpangan dan sebagainya. Karena itu, ya, jangan sekali-kali apa kita berdebat dengan orang yang tidak paham agama, jangan mengajak mereka berselisih dalam urusan agama, ya. Karena apa? Karena kita akan terjerumus apa? Memiliki sikap seperti mereka. Ya. Jadi inilah metode interaksi di dalam Islam terhadap sesama manusia. Jadi sekali lagi saya ulangi, yang pertama khudzil afwa kata Allah, selalu kedepankan sikap memaafkan. Ya, jadi bersihkan hati kita, bersihkan jiwa kita
jernihkan hati kita dari apa? Dari berburuk sangka, kemudian dari dengki, dari iri kepada sesama kita, ya. Dan jangan sekali-kali kita sebagai muslim memendam dendam kepada saudara kita, ya. Kemudian yang kedua, selalu menebar kebaikan. Selalu menebar apa? Kebaikan. Ya, sekecil apapun kebaikan itu selalu lakukan. Jangan kita meremehkan kebaikan yang sederhana. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a." Jangan remehkan perbuatan baik sekecil apapun, ya. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, walau itu berupa wajah yang berseri-seri di hadapan saudaramu, ya. Kemudian yang ketiga tadi apa? Wa a'rid 'anil jahilin, jauhi tempat-tempat apa? Orang-orang yang bodoh. Jauhi interaksi dengan orang-orang yang ahli maksiat. Jauhi interaksi dengan orang-orang yang apa? Yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingkar kepada Allah Jalla wa ala. Ini adalah metode interaksi yang diajarkan oleh Al-Qur'an Al-Karim, ya. Sehingga dengan demikian muamalah kita akan menjadi baik dan diridhoi oleh Allah maupun diridhoi oleh manusia. Kemudian metode interaksi yang terdapat dalam hadis, ya, itu terdapat dalam hadis Abu Dzar. Di dalam hadis Abu Dzar itu disebutkan, ya, tentang 3 metode interaksi. 3 metode interaksi. Yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunt, ya. 3 bentuk muamalah. Yang pertama, muamalah kepada Allah, yaitu ittaqillaha haitsuma kunt, ya. Terkait dengan muamalah kepada Allah, kita harus menjaga ketakwaan dimanapun kita berada. Jadi ini istiqamah di atas apa? Ketakwaan. Yang kedua, ya, yaitu muamalah terhadap diri kita sendiri, yaitu wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi kalau terkait dengan interaksi kepada diri sendiri itu, ketika kita mendapati diri kita berbuat dosa, maka segera ikuti perbuatan dosa itu dengan kebaikan. Kalau suatu saat kita berbuat dosa, berbuat kesalahan, maka segera ganti dengan apa? Kebaikan. Sehingga kebaikan itu akan menghapus keburukan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, muamalah dengan sesama manusia, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ketika kita bermuamalah dengan sesama kita, maka muamalah dengan akhlak yang mulia. Jadi ini 3 bentuk interaksi yang disebutkan oleh Nabi. Yang pertama, interaksi dengan Allah, itu selalu menjaga hak Allah dimanapun kita berada, baik ketika sendiri, ketika berjamaah, ya, ketika kita sehat, ketika kita sakit, tetap istiqamah menjaga ketakwaan kepada Allah, ya. Jangan kita hanya bertakwa ketika kita sehat, ketika kita sakit, ya. Ketika kita sehat kita jauh dari Allah, atau ketika kita miskin saja, ketika kaya kita jauh dari Allah, ketika kita sempit saja, ketika luang kita jauh dari Allah. Tidak, tapi dimanapun kapanpun